Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Al-Mustaqirin yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan dalam situasi yang sudah hujan seperti saat ini, kita senantiasa diberikan perlindungan, utamanya karunia dan rahmat, sehingga kita bisa terus menjalankan berbagai aktivitas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan kajian kita pada beberapa pekan yang lalu. Kita sudah membahas awal dari surah Al-Fajr, di mana surah Al-Fajr itu sering kita identikan dengan surah yang menandakan adanya sebuah harapan, surah yang mengingatkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan dengan kuasanya kesombongan kaum 'Ad, kesombongan kaum Tsamud, kesombongan Fir'aun, semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dihancurkan, diluluh lantahkan. Bahkan harapannya dengan kita memahami surah Al-Fajr, di mana dalam menjalani kehidupan senantiasa ada harapan yang diidentikan dengan hari Fajar, hari yang kita sebut dengan hari yang baru. Harapannya nanti kita menjadi pribadi yang mutmainnah. Di penghujung ayatnya maka ada sosok mereka yang tenang, ada sosok mereka yang senantiasa gelisah, sosok mereka yang senantiasa cemas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bisa melihat, sebelum kita masuk pemaknaan, sedikit kita ulangi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajr wa layalil 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul ladzi hijr. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wal fajr, bersumpah demi waktu fajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi malam yang 10. Kemarin kita sudah bahas malam yang 10 itu banyak para ulama tafsir menyebutnya adalah 10 hari pada bulan Dzul Hijjah, mana itu merupakan sebuah waktu yang sangat-sangat istimewa. Walayalil 'ashr wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Setelah Allah dalam beberapa ayat yang lain juga bersumpah dengan yang
jantan, yang betina, semuanya berpasangan. Nah ini bersumpah juga dengan yang genap maupun yang ganjil. Wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi la qasamul lidhi hijr. Demi malam yang apabila berlalu, dan adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan sumpah, Bapak Ibu sekalian. Biasa ketika permulaan ayat Allah memulainya dengan sumpah, ini menandakan bahwa ada hal yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana hal ini adalah hal yang sangat istimewa. Memahami surah Al-Fajr, kita bisa kontekstualisasikan pada situasi kita saat ini, di mana fenomena sosial kita saat ini, fenomena yang berlomba-lomba, yang berlomba-lombanya itu berlomba-lomba yang kaitannya dengan pamer kekayaan di media sosial. Bapak Ibu tahu istilah flexing. Jadi kalau kita melihat media sosial kita saat ini, semuanya orang gembira, tawa, senyum, lagi di restoran, lagi makan yang enak, lagi di tempat yang istimewa, lihat semua orang bahagia. Tapi di lain pihak, kalau kita melihat statistiknya, khususnya kita masyarakat Indonesia, itu kalau Bapak Ibu ketik saja itu statistiknya, masyarakat Indonesia yang stres itu di atas 54%. Ya, kalau dilihat di media sosialnya itu lagi senyum, tapi kalau statistiknya mereka banyak yang stres, banyak yang sedih, gundah, gelisah dengan berbagai macam hal-hal yang dihadapinya dalam kehidupan. Nah, ini sebuah anomali ya. Ini sebuah anomali. Kita melihat satu sisi tampak bergembira, tapi data menunjukkan bahwa banyak sekali mereka yang jauh dari nilai-nilai yang disebut dengan sebuah kegembiraan. Atau banyak anomali yang lain. Kita melihat bahwa orang yang zalim, orang yang menghalalkan segala cara itu justru makin mantap, makin mentereng. Tapi sebaliknya, mereka yang jujur, mereka yang bikin, dalam tanda kutip itu bikin susah, bikin sulit. Ini akan tampak seperti apa? Nah, pemahaman kata Al-Fajr ini menjadi sangat penting, bahwa sebetulnya kita bisa melihat adanya pergeseran pemaknaan Al-Fajr. Apa sih makna Fajr itu? Apa sebetulnya makna dari waktu pagi? Fajr kan sering kita menyebutnya adalah sebuah harapan baru, di mana dimulainya kehidupan, di mana harapannya kesuksesan hadir menghinggapi kita. Tapi kadangkala mereka memaknai fajarnya bukan fajar yang sebenarnya, tapi fajar yang sesuai dengan diri mereka atau bahkan hawa nafsunya. Dia menganggap bahwa fajar dalam definisi cahaya adalah yang banyaknya harta, meskipun harta yang diraihnya harta yang tidak halal. Ini Bapak Ibu sekalian, ini sebuah fenomena yang harus benar-benar kita perhatikan.
Di sekarang ini zamannya orang pamer segala hal. Dia lupa sebetulnya malaikat itu tidak mencatat dari apa yang diraih, tapi mencatatnya adalah bagaimana, seperti apa yang diraih tersebut itu. Gak melihat banyak, gak melihat melimpah, itu menjadi bagian dari kesuksesan. Tidak, tapi bagaimana banyak dan melimpah itu kemudian bisa dihasilkan. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, fenomena yang saat ini terjadi ini menjadi sangat penting untuk kita pahami dalam konteks surah Al-Fajr. Kemarin kita sudah awali baik kaitannya dengan surahnya secara keseluruhan, kaitannya dengan bagaimana surah ini masuk kategori yang makkiyah, surat ini yang secara khusus membahas berkaitan dengan sebuah teguran bagi kita yang merasa sombong dan menganggap bahwa fajar dirinya adalah kemewahan yang dia dapat, kesenangan yang dia dapat, tapi kemewahan dan kesenangan tadi itu menjauhkan dirinya dari Allah. Padahal ditunjukkan mereka-mereka yang luar biasa, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, semuanya luluh lantah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali sumpahnya dengan wal fajr. Kemarin kita sudah bahas al-fajr itu artinya adalah membelah. Jadi simbol perubahan, simbol harapan. Waktu fajar itu adalah simbol perubahan, simbol harapan, dan simbol kesuksesan. Maka ada buku judulnya Fajrul Islam. Bagaimana Islam itu bisa dijadikan sebuah simbol perubahan untuk menjadi lebih baik, simbol harapan dan kesuksesan. Wal fajr wa layalil asr. Memang diungkap di sini ada 10 malam yang istimewa, tapi ketika pemaknaannya adalah kata layal yang artinya malam, maka berbeda dengan fajar. Kalau fajar itu harapan, perubahan, kesuksesan, kebaikan, tapi kalau malam identiknya dengan kejelekan. Malam itu identiknya dengan kezaliman, kesombongan, kesulitan. Di mana kegelapan, kesombongan, kezoliman, kesulitan semuanya akan sirna digantikan dengan al-fajr, dibelah. Apalagi surah ini menceritakan tentang ada tiga sosok yang secara khusus dengan kesombongan dan kezalimannya dia lupa sehingga berlaku semena-mena, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala luluh lantahkan. Ada kaum Ad, kaum Thamud, kaum Fir'aun dengan bala tentaranya. Itu sombong. Kalau istilah sekarang ini mereka itu ya melakukan hal-hal yang bersifat flexing dan sombong. Kesombongannya dijadikan dewa itu, bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Thamud, bagaimana Fir'aun. Bagaimana dia bisa membangun gunung-gunung yang sangat-sangat tinggi, kemudian menganggap bahwa dia seperti halnya Tuhan. Dia menganggap kekuasaannya mencakup seluruh dimensi kehidupan, dia menganggap dirinya Tuhan, seterusnya dan seterusnya. Tapi semuanya berakhir dengan tragis, ya. Wal fajr wal layalil asr was saf'i wal watr. Ini Bapak Ibu sekalian, jadi sumpah. Jadi al-fajr ini adalah sebuah simbol harapan bagi kita. Ulama menyebut malam yang 10 artinya adalah 10 hari pada bulan Dzulhijjah, atau ada juga para ulama menyebutnya adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan,
termasuk juga di dalamnya adalah waktu-waktu yang lain yang spesifik kaitannya dengan makna 10 hari di hari-hari penting di Islam. Ya, tentu ini kaitannya dengan, nah di ayat dijelaskan Bapak Ibu sekalian, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladziina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dil autad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu membuat terhadap kaum Ad, di mana kaum Ad itu adalah iromadzatil imad, di mana kaum Ad itu adalah penduduk Iram, ibu kota kaum Ad yang mampu membangun bangunan yang sangat-sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun sebelumnya pada waktu itu di negeri-negeri yang lain. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad, dan terhadap kaum Samud yang mendorong batu-batu, yang memotong batu-batu, memahat batu-batu besar, kemudian batu-batu besar itu menjadi rumah-rumah mereka. Wa fir'auna dil autad, dan terhadap Fir'aun yang mampu membuat dan memastikan pasak-pasak kemudian menjadi bangunan-bangunan yang sangat besar. Banyak menemukan itu. Kalau di Mesir nanti bisa cek di piramid di Giza itu ada ahram, termasuk juga di dalamnya adalah ma'bad-ma'bad yang lain. Nah, banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan saat ini mengingatkan kita, ingat apa yang terjadi pada kaum-kaum terdahulu karena kesombongannya. Bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Tsamud, dan bagaimana Fir'aun. Kaum Ad yang mengaku bahwa sosok arsitek hebat, punya bangunan yang sangat-sangat luar biasa menjulang tinggi, iromadzatil imad. Kaum Tsamud mampu memahat gunung batu atau bahkan batu-batu besar menjadi rumah-rumah mereka. Jabu sakhra bil wad. Bahkan kemudian ada Fir'aun yang menjadikan pasak-pasaknya itu kemudian menjadi rumah dan kekuasaan mereka. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan yang absolut bagi mereka. Sekarang kita Ad, Samud, Fir'aun aja luluh lantang, lah kita sehebat apa? Sehebat apa? Mereka tentu jauh lebih hebat dibanding kita saat ini. Sering kita menyebutnya dengan apa, Pak? Ya, kalau piramid itu menjadi bagian dari keajaiban dunia, ya kan? Ini satu batanya itu sekursi 2 kali kursi. Karena kalau naik, saya kan pernah naik. Nah, kalau naik itu harus lompat tersusun, dan di dalamnya itu merupakan sebuah makbaroh yang itu tembus itu. Nah, masuk ada makbarohnya, dan begitu banyak yang belum ditemukan. Dan itu dengan pasak-pasak tanpa adanya paku apalagi hal-hal yang lain, semuanya siku demikian rupa luar biasa. Jauh hebat sekali. Tapi apa, Allah Subhanahu wa taala mencampuk mereka dengan azab karena mereka semua melampaui Kita diingatkan. Ingat jangan sombong, jangan takabur, ingat jangan, kalau istilah sekarang, jangan flexing, jangan sok. Saat ini mentang-mentang punya kuasa, saat ini kemudian punya harta melimpah, saat ini jangan.
Ingat apa yang terjadi pada kaum Ad, ingat yang terjadi pada kaum Thamud, ingat yang terjadi pada Fir'aun. Di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Di ayat 11, alladzina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad. Jelaskan. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Fa aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Fasabba alaihim rabbuka sawta adzab, mereka yaitu Tuhanmu menimpakan azab kepada mereka. Luar biasa. Inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Karena kesombongan mereka, karena tingkah laku mereka yang merusak tadi, Allah Subhanahu wa taala azab mereka, diluluh lantahkan. Ya, tidak menutup kemungkinan, ya kan? Tidak menutup kemungkinan itu yang terjadi kepada Ad, kepada Samud, kepada Fir'aun. Tidak menutup kemungkinan terjadi juga kepada kota gede. Itu kemungkinan juga terjadi ke Jogja, Indonesia, kalau memang mereka menjalankan hal-hal yang tadi disebutkan, melakukan kerusakan, kesombongan, kezaliman sedemikian rupa. Dia lupa ketentuan ajaran-ajaran yang dituntunkan sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya. Kecil demi sedikit, kecil-kecil ya, dengan keserakahan kita seolah-olah kemudian bisa A, B, C dan lain sebagainya. Apa yang kita alami saat ini, yang kita tonton di media, yang kita lihat di televisi, kita baca di koran, itu juga bagian dari banyak sekali akibat kezaliman, kezaliman lingkungan, kezaliman kepada masyarakat di sekitarnya, kezaliman kepada hal-hal yang secara khusus kemudian menimbulkan apa yang kita sebut sebagai musibah. Yang musibah tadi ya, bagian dari azab itu sendiri. Bagi mereka yang sombong, bagi mereka yang zalim. Nah, di ayat 15 sampai 20 tadi itu menjelaskan bagaimana psikologi manusia dan harta. Allah Subhanahu wa taala, kalau dicek tuh di ayat 15 dan ayat 16 itu paling menampar Bapak Ibu sekalian. Nah, kadang-kadang manusia ini lupa, kita ini lupa. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu kemudian memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka ia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Tapi wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu kemudian membatasi rizkinya, jadi susah, batasi rizkinya, jadi apa yang mungkin banyak dirasakan saat ini, mereka kemudian berkata, Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinakan. Lupa ini. Kalau dikasih rezeki, langsung bilang, Tuhanku memuliakan. Sehingga kemudian dia sombong, takabur, dan lain sebagainya. Tapi ketika kemudian disempitkannya rizki, kemudian dia bilang, Rabbi ahan, Tuhanku ini sedang menghinaku. Langsung kemudian ngambek, suuzon, dan kemudian marah kepada Tuhan, marah kepada Allah Subhanahu.
Maka kalau dilihat di ayat setelahnya itu kan kalla, makna kalla. Kalla. Nah, kalla itu kan artinya adalah sekali-sekali tidak. Allah Subhanahu wa taala bilang kalla. Artinya apa? Materi, kekayaan itu bukan tanda sayang. Kemiskinan, perasaan susah itu juga bukan tanda benci. Tapi semuanya merupakan sebuah ujian, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau lagi senang, jangan kemudian menganggap, wah, saya dapat kesenangan. Sehingga kemudian lupa bahwa di dalam kesenangan tadi itu merupakan sebuah ujian. Sehingga dia jauh dari nilai-nilai kesombongan, melampaui batas, serakah, dan lain sebagainya. Begitu juga sebaliknya, kalau lagi susah, lagi sempit, dan lain sebagainya, itu juga bukan sebagai tanda kebencian Allah. Sehingga kemudian dia marah, suuzon kepada Allah. Dia tidak mau bersabar dan kemudian melupakan rasa syukurnya. Karena senang maupun susah, di sini diberikan peringatan bahwa itu merupakan sebuah ujian, Bapak Ibu sekalian. Jadi kekayaan itu bukan tanda sayangnya Allah. Kesempitan itu bukan jadi tanda murkanya Allah. Semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalla, sekali-kali tidak. Maka oleh karena itu dipinta untuk peduli. Maka oleh karena itu dipinta untuk punya empati. Di ayat 17, ayat 18 kita dipinta untuk balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Sekali-sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kamu tidak mengajak dan memberi makan orang miskin. Wa ta'kuluna turata aklan lamma, sedangkan kamu makan-makan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang haram. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Diberikan sebuah peringatan. Maka kita diajarkan Bapak Ibu sekalian di ayat 17-18 itu adanya sikap empati, sikap peduli, sikap untuk kita mau berbagi. Wujud dari berbagi itu memuliakan anak yatim, memberi makan orang miskin. Ada peluangnya, ada zakat, ada infak, kita bisa sisihkan dari apa yang kita hasilkan untuk kita berbagi. Ini penting. Nah, berbagi tadi itu bagian dari hak mereka, maka menjadi sebuah kewajiban bagi kita yang mungkin punya kesempatan untuk kebaikan, maka berbuat baik. Di ayat 19 dijelaskan bagaimana literasi warisan. Di ayat 19 menyebutkan manusia memakan harta warisan dengan cara mencampur adukan yang hak dan yang batil. Maka mau tidak mau saat ini kita harus pastikan pembagian warisan, pembagian harta dan lain sebagainya itu berdasarkan pembagian yang syar'i, yang benar. Jangan sampai kemudian justru sebaliknya, faktor kesombongan, keserakahan dan lain sebagainya yang kemudian menimbulkan pertikaian, perselisihan dan yang lainnya. Gara-gara harta, gara-gara warisan dan lain sebagainya, semuanya hancur berantakan. Kenapa? Karena perhitungannya, pembagiannya, pengaturannya, perhitungan, pembagian dan pengaturan yang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu juga hal yang harus benar-benar kita pastikan. Nah,
Ini Bapak Ibu sekalian. Maka ditutup ini menarik. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, hati-hati ya terhadap harta, hati-hati ya terhadap materi yang sedang kita alami saat ini. Itu merupakan sebuah ujian. Kalau lagi up, ujian, lagi down, ujian. Bukan lagi down ini Allah benci, enggak. Itu juga ujian. Lagi up, itu juga ujian. Dan masing-masing bagaimana nanti Allah akan menilai kita mensikapi ujian itu dengan senantiasa benar. Tidak sebaliknya. Tidak, di sini digambarkan tidak wa ta'kuluna turatha aklan lamma, tidak juga wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Baru ditutup dengan menarik, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di mana setelah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita untuk kita benar-benar memastikan harta yang kita miliki, materi yang kita miliki jauh dari kecintaan yang berlebihan, jauh dari menghalalkan segala cara, mencampur adukan yang halal dan haram dan lain sebagainya. Di sini dijelaskan hati-hati di balasannya. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan dan pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ketika sudah di jahanam baru sadar. Nah, kesadarannya tadi sudah tidak berguna lagi, terlambat. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Nyesal baru. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzin la yu'adzibu 'adzabahu. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya. Adil Allah Subhanahu wa taala. Wala yusiqu wasaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan. Itu ya janji Allah Subhanahu wa taala, balasannya luar biasa. Maka apa agenda konkret kita Bapak Ibu sekalian? Apa yang harus kita lakukan? Maka diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hal yang disebut dengan ridho dan diridhoinya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah pada surga. Kita dipanggil, kita termasuk yang dipanggil. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka yang merasa dipanggil ayyatuhan nafsul mutmainnah, maka dia harus memastikan kira-kira punya empati enggak, semangat berbagi enggak, semangat peduli atau tidak. Nah, kalau tidak, ya ayyuhan nafsul mutmainnah itu enggak dipanggil. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memastikan mereka yang tenang adalah mereka yang sadar bahwa apa yang dialaminya, apa yang dia dapatinya merupakan sebuah ujian. Karena ujian, maka dia senantiasa jalani sesuai dengan ketentuan.
Allah marah kalau kita tidak memuliakan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Allah marah kalau kita mencampur adukan harta kita yang halal dan yang haram. Maka mau tidak mau kita punya spare untuk peduli dan berbagi. Kita memastikan untuk audit apa yang kita dapat, apa yang kita kumpulkan. Yang kita dapat, yang kita kumpulkan itu merupakan sebuah karunia yang benar-benar sesuai dengan ketentuan. Ayo ya ayuhan nafsul mutmainnah. Kita kejar nafsul mutmainnah, di mana Allah memanggil jiwa yang tenang tersebut. Jiwa tenang itu harus benar-benar, setidaknya 2 cara tadi itu ya agendanya ya. Punya rasa dan tumbuhkan rasa empati, dan kemudian senantiasa mengaudit apa yang dimiliki. Semuanya pasti tenang. Ya, kalau yang dimiliki, yang dikumpulkan itu bukan hal-hal yang baik, ya jauh dulu ya ayatan nafsul mutmainnah, nggak mungkin dia bisa tenang. Bagaimana dia terus menutupi kebohongannya dengan kebohongan, kebohongan dengan kebohongan, dan lain sebagainya. Kita siapkan waktu. Kalau dikaitkan dengan fajar, ya, siapkan bahwa waktu fajar ini adalah waktu penting untuk kita benar-benar merajuk kembali harapan, merajuk kembali sebuah kesuksesan untuk memastikan kehidupan menjadi lebih baik. Inilah surah Al-Fajr. Maka kita dipinta fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadilah seorang hamba yang sebenar-benarnya hamba, yang nantinya akan mendapatkan surganya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ditutup dengan undangan yang luar biasa. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Kira-kira mau yang diajak itu apa enggak? Yang diajak itu mereka yang tenang. Dan mereka yang tenang diajarkan dalam surat Al-Fajr di sini adalah mereka yang mau peduli, dan mereka yang memastikan apa yang didapat adalah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan ajaran syariah. Kesuksesan kita bukan dilihat dari berapa banyak orang yang, mungkin orang yang istilah zaman sekarang, orang yang like postingan kita, banyak followersnya kita, banyak yang mengikuti kita dan lain sebagainya. Tapi berapa kali nama kita kemudian disebut sebagai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau kita merasakan tenang, maka jiwa kita lah yang kemudian disebut tadi, dipanggil tadi. Bapak Ibu sekalian, jadi hal yang sangat penting. Pastikan itu dari momen sekarang ini, Al-Fajr itu merupakan sebuah harapan, itu merupakan sebuah kesuksesan. Dia membelah kezaliman, kesombongan dengan harapan dan kesuksesan. Maka waktu fajar adalah waktu harapan. Maka waktu subuh waktu sangat penting. As-salatu khairum minan naum. Saat itulah kita belah. Tapi kalau masih narik selimut berarti belah kasur, itu bukan belah kegelap. Ini harus benar-benar. Nah, kita belajar kaum terdahulu, mereka semua. Siapa sih yang sekarang bisa nyanyi Fir'aun? Kaum Iran, Iram adatil imad, kaum Ad, kaum Thamud. Siapa dengan segala macam. Ya kalaupun ada, Allah Subhanahu wa taala ya tentunya pasti akan mudah untuk hancurkan. Dibangun sedemikian rupa
Saya dapat postingan itu, misalnya ada itu, karena saya rumahnya Pemalang itu kan ada wisata Gucci kan, wah dibangun macam-macam, wah longsor, habis. Sekarang ada yang posting lagi, wah jadi hilang semua apa yang dia bangun, apa yang dia pancorannya apa, dengan mudah saja dianggap bahwa kadangkala ya, kita nggak bisa dengan sebuah kesombongan tadi. Mereka itu nenek moyang yang luar biasa ya. Kalau kaum Ad, kaum Samud itu kalau istilah sekarang ya old money beneran itu, crazy rich bener zaman dulu. Kalau kita mungkin ya, kalau di saat ini kita ya jangan sampai kemudian kalau mereka kaum Ad, kaum Samud itu kita nggak apa, kita nggak kaya banget apa, kita nggak itu nggak, tapi dengan jiwa. Kalau mereka dulu bangun pilar-pilar yang tinggi berupa sebuah bangunan, ya mungkin kita membangun pilar-pilar yang tinggi, di mana pilar itu adalah pilar gengsi, ya, pilar gengsi, sehingga kemudian ya, jauh dari apa yang menjadi ketentuan-ketentuan ajaran. Nah, nanti kita bisa cek Bapak Ibu sekalian dalam ketentuannya di sini. Nah, kira-kira kita bisa melihat kadar ketenangan kita ini. Kadar ketenangan apakah kita termasuk kategori mutmainnah atau sebaliknya. Nah, kita lihat aja pada situasi-situasi tertentu. Kalau situasinya situasi lagi senang, situasi lagi susah, bagaimana kemudian yang dirasakan. Misalnya punya mobil baru, punya motor baru, punya HP baru, dicek dalam dirinya. Apakah kemudian mobilnya, motornya, HP-nya, dan hal-hal yang bersifat materi tadi itu kemudian mendatangkan hal-hal yang sombong, pamer, takabur, dan lain sebagainya. Nah, itu bukan mutmainnah. Tapi kalau itu digunakan sebagai bagian dari sarana untuk amal soleh, HP-nya, motornya, mobilnya, apa yang dia milikinya bagian dari sarana utama untuk amal solehnya, maka itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia tenang. Cek di ayat 14 juga kita bisa melihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Ayat 14 jelas sekali itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana di situ diberikan inna rabbaka labil mirsad, sungguh Allah senantiasa mengawasi. Artinya ada CCTV yang lebih dibanding CCTV yang lain. Ada raqib atid senantiasa mencatat. Banyak sekali kesempatan-kesempatan kita berbohong, curang, dan lain sebagainya untuk manipulasi dan lain sebagainya. Tapi kalau dia ada CCTV, nggak ada yang tahu, ya udah masih jauh dari apa yang disebut dengan mutmainnah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, banyak sekali situasi-situasi yang secara khusus mungkin mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengantisipasinya dengan baik. Saya rasa begitu Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari surah Al-Fajr. Allah mengawalinya dengan sebuah harapan. Ingat, semua masalah, semua ujian selalu pasti ada peluang untuk kita bisa menyelesaikan. Itulah Fajr. Tapi ingat, dalam menjalani kehidupan jangan sewenang-wenang dan jangan sombong. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad bi ramadatil imad alladzi lam yukhlaq mithluha fil bilad wa fir'auna lil awtad. Kita belajar dari mereka-mereka yang dihancurkan dan diluluh-lantahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kemudian? Ya, apa yang kita miliki semuanya ujian, maka kita pastikan jalani dengan baik, jangan sombong, jangan berlebih-lebihan, dan sebaliknya jangan putus asa dan kemudian juga jangan depresi. Saya baru berita anak SD bunuh diri Pak sekarang.
Gara-gara katanya permintaan terakhirnya pensil sama buku. Nah, ini luar biasa. Ini yang harus benar-benar kita pasti jangan sampai juga bahwa ini semua ujian, baik yang naik ujian bukan dibenci, bukan juga sedang disayang. Semuanya bagian. Nanti apakah kita dapat azab atau dapat surga nanti di akhirat. Dunia ini nggak tahu apakah dia termasuk disayang Tuhan atau dibenci Tuhan. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka untuk Bapak Ibu sekalian mentadabburinya lebih lanjut dan lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.